Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut mengerjakan soal matematika IJU untuk tahun 2011, course 2 untuk sesi pertama. Kita masuk ke bagian ketiga. Kita memiliki soal mengenai logaritma, dan saya akan berikan waktu kalian untuk pause video ini, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, kita mulai. Jadi di dalam soalnya sini kita punya persamaan ya, persamaan 1 dan persamaan 2 ya, cukup panjang. Jadi saya tidak usah baca. Kita mau mencari range values. Kita mau cari nilai jarak untuk konstanta K. K itu ada di mana? K itu ada di persamaan 2 sini ya. 2 pangkat K punya K. Sehingga nilai K ini ketika si K-nya itu masuk angkanya, kita bisa memasukkan nilai X dan Y sebagai bilangan real yang memenuhi persamaan 1 dan 2 di saat yang bersamaan. Ya, jadi kita punya persamaan 2 yang cukup rumit. Kita akan menghitung, mencari tahu angka K, range K yang memenuhi persamaan 1, 2. Jadi kita ikutin saja peraturannya, ikutin saja soalnya. Di dalam soalnya dia akan memberikan petunjuk untuk mengubah ya. Kita pasang X besar dan Y besar seperti ini. Oke. Dan kita pertama ditanya, kita harus bisa mengubah bentuk ini, ya, logaritma dari log 4 dari 2 akar X menjadi bentuk yang baru seperti ini. Kemudian, mengubah bentuk yang ini menjadi bentuk yang baru. Baru kita bisa mengubah persamaan 1 dan persamaan 2 menjadi bentuk X besar dan Y besar. Seperti ini dan ini. Oke, jadi ini adalah step pertama yang kita kerjakan. Kita mulai bagian dari yang kuning dulu. Kita harus mengubah bentuk log 4 dari 2 akar X. Ya, jadi saya tulis di sebelah kanannya. Kita punya log 4 dari 2 akar X, kita ubah menjadi bentuk yang mirip seperti jawaban kita di sini. Pertama, kita harus mengganti basisnya. Kita punya lognya itu adalah log 4 basisnya. Sedangkan kita di jawaban sini ada lognya log 2. Jadi kita harus mengganti log 4 menjadi log 2. Nah, bagaimana cara mengganti basisnya? Masih ingat? Kalau kamu mau mengganti basisnya, pertama kamu harus memisahkan bagian atas dan bagian bawah. Ya, 2 akar X dan 4-nya itu kamu pisahkan. 2 akar X kamu pindahkan ke atas, 4-nya kamu pindahkan ke bawah. Nah, angka yang baru di sini, basis yang baru sini, itu kamu bisa tentukan berapa apapun saja. Dalam kasus ini, kita mau basisnya menjadi basis 2. Kita tulis 2. Kamu kalau mau tulis 3 boleh, mau 8 boleh, mau 7 juga boleh, terserah. Jadi, asalkan kamu sudah memisahkan yang ini ke atas, basisnya ke bawah, dan kamu bisa memasukkan basis baru, terserah kamu mau seperti apa. Lanjut, kita bisa memisahkan perkalian ya. Kita bisa memisahkan perkalian di dalam logaritma. Kalau kita pisahkan, kita akan mendapatkan penjumlahan logaritma ya. Jadi kita punya log basisnya 2 dari 2 tambah dengan log 2 dari akar X dibagi dengan, nah, log 2 dari 4 berapa? 2 ya, jadi kita nggak usah pusing lagi. Lanjut, kita punya log 2 dari 2 adalah 1, tambah log 2 dari akar X. Akar X itu adalah X pangkat setengah. Jadi kalau saya mau tulisnya log 2 dari X pangkat setengah itu boleh ya. Oke, dibagi dengan 2. Nah, setengahnya itu karena dia pangkat, kita bisa pindahkan ke depan. Jadi kita bisa tulis setengah kali log 2 dari X. Seperti ini. Oke, lanjut. Kita mau membuat bentuk ini lebih simpel. Jadi setengahnya yang ini, yang merah ini, kita mau pindahkan ke bawah. Caranya gimana? Ya udah, kita keluarkan dulu setengahnya. 2 tambah log 2x bagi dengan 2 ya. Yang tadinya 1 di sini, kita untuk mengeluarkan setengahnya sekalikan 2. Tinggal kita bawa 2-nya itu, setengahnya itu kita turun ke bawah. Jadi 2 tambah log 2x per 4. Jadi ini jawaban untuk A dan B. 2 dan 4. Oke. Jawabannya adalah 2, 4. Kemudian kita juga ditanya lagi. Seandainya kita punya ini log 2 dari akar bukan akar sih ya, 2 pangkat per 4 ya. Kali dengan X akar Y. Kita mau ubah bentuk ini untuk menjadi bentuk yang mirip seperti jawaban. Jadi kita mulai sama caranya seperti tadi. Pertama kita harus pisahkan ya perkalian itu menjadi penjumlahan.
Jadi kita punya logaritma 2 dari 2 pangkat 1/4 ya. Ini kan 1/4 ya akarnya. Ditambah dengan log 2 dari X, tambah dengan log 2 dari Y pangkat setengah. Oke. Kemudian masing-masing pangkatnya itu pindahkan ke depan. Kita dapat 1/4 kali log 2 akar 2, log 2 dari 2 adalah 1. Jadi 1/4 kali 1, 1 ya, nggak berubah. Yang tengah ini nggak berubah. Log 2 dari X nggak berubah. Yang terakhir kita punya pangkat setengahnya, kita majukan ke depan. Jadinya setengah log 2 dari Y. Oke. Kalau kita tulis jawabannya, kita dapat 1/4 tambah log 2 dari X tambah log 2 dari Y bagi 2. Oke, jadi ini jawabannya. Oke. Nah, kalau kita sudah persiapkan bagian yang kuning ini, sekarang tinggal kita kerjakan soalnya lagi. Kita punya persamaan 1 dan persamaan 2 ini, mau kita ubah bentuknya menjadi X besar dan X kecil. Oke, X besar dan X kecil. Sekarang kita tulis persamaan 1 yang di atas ini ya. Saya tulis di sinilah. Persamaan 1. Itu adalah log 4 dari 2 akar X pangkat 2 tambah log 4 dari 2 akar Y pangkat 2 sama dengan log 2 dari 2 pangkat 1/4 kali X akar Y. Ya. Nah, tinggal kita ubah satu persatu. Ini bentuknya persis seperti yang sudah kita kerjakan, di atas. Jadi kita tinggal substitusikan bagian yang sudah kita kerjakan ke dalam pangkatnya ini. Ke dalam bagian di sini. Jadi kita dapat 2 tambah log 2 X dibagi dengan 4 kamu kuadratkan. Ya. Untuk bagian Y juga sama. Bagian ini Y-nya kamu ganti dengan X saja. Jadi kita dapat 2 tambah log 2 dari Y bagi dengan 4 kamu kuadratkan. Terakhir, kamu punya yang panjang ini, itu sama seperti bagian yang sudah kamu kerjakan. Jadi kamu masukin yang sebelah sini ya. Kamu dapatnya sama dengan 1/4 tambah log 2X tambah setengah log 2Y. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bisa mensubstitusikan bagian yang saya kuningkan sini untuk menjadi X besar dan Y besar. Jadi saya tulis ulang, 2 kali X besar bagi 4 dikuadratkan, tambah 2 tambah Y besar bagi 4 dikuadratkan sama dengan 1/4 tambah X besar tambah setengah Y besar. Nah, sekarang tinggal kita buka semuanya, kita ekspansi dan kita faktorisasi sekali lagi sehingga dapat bentuknya yang lebih rapi. Oke. Jadi saya kerjakan. Oke, jadi ini adalah jawaban akhir kita. Kita dapat bentuknya yang lebih rapi, di mana X kurang 6 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 36. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam bagian yang sini ya. X kurang 6 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 36. Ini jawaban untuk F, G, H, I. Dengan cara yang sama kita ubah persamaan kedua untuk menjadikan bentuk seperti ini ya. Jadi kita bisa tulis lagi persamaan kedua itu seperti apa. Saya tulis samping ya. Ini persamaan bentar ya, saya tulis yang mana sih? Persamaan 3 artinya. Kemudian persamaan 2 saya tulis di atas ya, biar nggak bingung. Saya tulis akar X, akar 3 kali dengan
Y sama dengan 2K. Oke, kita punya persamaan ini, kita ubah bentuk ini untuk menjadi X besar dan Y besar. Kali ini kan nggak ada logaritma, jadi kita bisa pasang logaritma di sebelah kiri dan sebelah kanan bersamaan. Jadinya, kita mulai ya. Hai. Jadi kita dapat 4X tambah 3Y sama dengan 12K. Ya, 4 tambah 3 sama dengan 12. Saya tulis ya. Kita dapat 4X tambah 3Y sama dengan 12K. Jadi ini jawaban untuk J dan KL. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian terakhir. Kita sudah dapat dua persamaan baru, persamaan 3 dan persamaan 4. Nah, kalau kamu pernah perhatikan, persamaan 3 dan persamaan 4 itu adalah persamaan apa sih? Ini persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran, kalau kamu gambar lingkarannya, yang coba saya gambar ya. Lingkaran ini memiliki titik pusatnya itu adanya di 6,2. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6,2. Jadi sini adalah titik pusat dari lingkaran dengan jari-jarinya adalah 6. Jadi kalau kita gambar kasarnya seperti ini. Ya, kita punya lingkaran dengan titik pusat 6,2 dan jari-jarinya adalah 6. Dan kita punya garis lurus ya. Kalau kita gambar garis lurusnya, kita bukan gambar sih, kita ubah bentuknya ya. Minus 4X tambah 12K. Jadi ya tambah 4K ya. Kita nggak tahu K-nya berapa. Jadi kita bisa asumsi pasang, anggaplah gambarnya garisnya ada seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini lah. Hai. Oke. Jadi kita punya gambar lingkaran dan garis lurus. Nah, sekarang kalau kamu baca lagi soalnya, since the distance D of the center, jadi kita punya lingkaran dengan titik tengahnya, jarak dari titik tengah ke garis lurus 4. Ini garis lurus 4, ini garis lingkaran ya. Jaraknya ada mana? Jaraknya di sini. Ini adalah D. Nah, kita bisa mencari tahu berapa jaraknya D dengan pelajaran grafik yang sudah pernah kita pelajari di kelas 11 ya. Kalau di Jepang itu kelas 11-nya SMA. Oke, di Suga kedua. Kita punya rumusnya. Jarak dari titik tengah lingkaran sampai suatu garis. Nggak usah lingkaran sih, dari titik ke garis. Itu bisa kita tulis sebagai AX1 tambah BY1 tambah C dibagi dengan A kuadrat tambah B kuadrat, kita akarkan. Oke. Nah, di sini adalah bilangan absolut. Oke, bilangan absolut. Kenapa bilangan absolut? Karena kamu bisa bayangkan, ya, saya kasih tahu jelas, saya tahu. Kenapa seperti absolut? Kita bisa membayangkan jaraknya itu ada di kiri atau di kanan, ya. Kalau kita punya di kiri, dia bukan berarti jaraknya minus, ya. Nggak ada yang namanya jarak itu minus. Jadi kalau kamu tulisnya di sini, jarak kamu minus itu salah. Dua-duanya di sini adalah jaraknya positif. Makanya itu dia pasang bilangan simbol absolut untuk menentukan posisinya di kiri atau di kanan. Dan di bawahnya itu adalah akar dari A kuadrat B kuadrat. Nah, sekarang apa itu ABC? Ya, apa itu ABC? ABC itu adalah garis lurus. A, B, C itu adalah di sini angka yang kita pakai di garis lurus ini. Tapi dengan bentuknya, saya hapus ya, di mana bentuknya itu adalah A, X tambah B, Y tambah C sama dengan 0. Ya. Artinya apa? Kita harus memindahkan 12K-nya ini ke kiri dulu. Kalau kita tulis jadi 4X tambah 3Y kurang 12K sama dengan 0. Maka C-nya adalah minus 12. Sini. Oke. Nah, kemudian kita punya X1, Y1. X1, Y1 itu apa sih? X1, Y1 adalah lingkaran, titik pusat lingkaran. Kita punya di sini 6,2. Oke, kita sudah siap semuanya, tinggal kita hitung. Kita punya A-nya 4, X-nya adalah 6, 4 kali 6, tambah B-nya itu adalah 3, Y-nya adalah 2, dan C-nya adalah minus 12K. Kita bilangan absolut semuanya dibagi dengan akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ya. Kalau kita hitung, 24 tambah 6 kurang 12K.
dibagi dengan 5. Ya, jadi kita punya bilangan absolut dari 30 kurang 12K dibagi dengan 5. Ini adalah jaraknya. Oke, kalau kamu lihat bentuk jawabannya sama. 30 kurang 12K dibagi dengan 5. Untuk MN, OP, dan Q. Nah, artinya apa? The range of value of K. Jadi jarak untuk bilangan K-nya itu bisa kita tentukan dari persamaan jarak D ini, ya. Kita kan mau cari tahu berapa sih nilai K itu, ya. K itu kita maunya dari ujung ke ujung, ya. Kita maunya ketika dua persamaan, ya. Persamaan satu adalah persamaan lingkaran, persamaan dua adalah persamaan garis lurus. Ini sama, artinya apa? Dia bersentuhan, ya. At least di satu titik. Jadi kalau kamu mau gambar, kamu harus lihat seperti ini, dari ujung sini sampai ujung sini, ya. Maka dari itu D-nya itu, ya, jaraknya itu adalah maksimal jari-jarinya dia. Kita punya 2 di sini. Jari-jari maksimumnya itu di dalam lingkaran adalah 6, ya, kita tahu. Maka dari itu kita harus hitung 6 sama dengan 30 kurang 12K bagi dengan 5. Kemudian 30 sama dengan 30 kurang 12K. Kita punya 2 jawaban di sini. Ya, kenapa 2 jawaban? Karena bisa di kiri, bisa di kanan, bisa plus, bisa negatif. Kemudian, seandainya kita buat angka bilangan yang di dalam absolutnya itu plus, jadi 30 sama dengan 30 kurang 12K. Maka dari itu 0 sama dengan minus 12K, K sama dengan 0. Oke. Kemudian, kalau kita punya bilangan yang di dalam simbol absolutnya itu negatif, jadinya minus 30 tambah 12K sama dengan 60 tambah 12K, K sama dengan 5. Ya. Jadi apa artinya? K-nya itu range dari 0 sampai 5. Jadi K-nya itu adalah dari 0 sampai 5. Seperti ini, ya. Kalau K-nya dari 0 sampai 5, artinya dari 0 dia gerak sampai 5. Ya. Selama dia di antara 0 sampai 5, maka dia akan berpotongan seperti ini. Dan dia bisa mendapatkan 2 jawaban. Bisa mendapatkan nilai X dan Y yang memenuhi syarat dari persamaan 1 dan persamaan 2 yang bersamaan di soal awal kita. Ya, jadi jawaban untuk R dan S itu adalah 0 sampai 5. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kelihatannya ya soal memang sangat ngejelimet ya. Bagi kalian yang belum terbiasa menggunakan logaritma, coba kalian ulang lagi prinsip dasarnya. Dan saya juga ingin melatih kalian untuk belajar membaca soal, mengerti apa sih yang dia maunya. Kita tahu tujuan akhirnya mendapatkan ini. Caranya adalah yang di tengah ini. Maka jawaban akhirnya adalah ini. Asalkan kamu ikutin peraturannya, ikutin soalnya, ikutin apa sih yang dia mau, kamu bisa mendapatkan jawaban IJ dengan lebih mudah. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara.